Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ipana Mangawe dengan NIM 201180056. Kelas D11 Rantepao, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang semantik. Bagian A, pengertian semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi atau antropologi, bahkan juga dengan filsafat dan psikologi. Sosiologi mempunyai kepentingan dengan semantik, karena sering dijumpai kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan sesuatu makna dapat menandai identitas kelompok dalam masyarakat. Contoh semantik: uang sama dengan duit, besar sama dengan gede. Pada kata uang dan duit memiliki makna yang sama, namun dapat menunjukkan identitas kelompok yang menggunakannya. Bagian B, jenis semantik. Yang pertama, semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum. Yang pertama, penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa konsep dan ide. Yang kedua, tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Yang ketiga, mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan. Dan yang terakhir, mekanismenya atau determinasinya. Contoh, seorang ibu yang menyiapkan makanan pada si bayi. Semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapat peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya, yaitu pengatur atau pelerai dalam persambungan ayam. Jadi semantik deskriptif hanya memperhatikan makna sekarang. Yang ketiga, semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah: yang pertama, kompetensi atau competence, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. Yang kedua, struktural, yaitu unsur bahasa yang berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Dan struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbarui. Yang keempat, semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Verhaal mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Orang harus menafsirkan keseluruhan isi kalimat itu serta sesuatu yang ada di balik kalimat itu. Sebuah kata akan bergeser maknanya apabila diletakkan atau digabungkan dengan kata lain. Yang kelima, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memasukkan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Makna setiap kata diuraikan di situ. Jadi semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. 6. Semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rantangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Asal-usul kata menjadi bagian studi etimologi. Semantik ini membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antara kata pada masa tertentu dengan kata pada bahasa yang lain. Misalnya dalam BI terdapat kata padi dan dalam bahasa Jawa terdapat kata pari. Fonem D dan R berkorespondensi. Yang ketujuh, semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik. Dalam analisis bahasa, semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang oleh Carnap disebut semantik. Dalam semantik logika dibahas makna proporsi yang dibedakan dengan kalimat. Sebab kalimatnya berbeda dalam bahasa yang sama dapat aja diujarkan dalam proporsi yang sama. Sebaliknya, sebuah kalimat dapat diujarkan dalam dua atau lebih proporsi. Proporsi boleh benar, boleh salah, dan lambang disebut sebagai variabel proporsional dalam semantik logika. 8. Semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure
Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjelma dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Bagian C. Manfaat semantik. Berikut ini terdapat 3 manfaat semantik terdiri atas: bagi seorang wartawan, seorang reporter, atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan, mereka barangkali akan memperoleh manfaat praktis dari mengenai semantik. Pengetahuan semantik akan memudahkannya dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Tanpa pengetahuan akan konsep-konsep polisemi, homonimi, denotasi, konotasi, dan nuansa-nuansa makna tertentu, akan sulit bagi mereka untuk dapat menyampaikan informasi secara tepat dan benar. Yang kedua, bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, seperti mereka yang belajar di fakultas sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan semantik mengenai semantik akan memberi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis karena dia sebagai guru bahasa harus pula mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarkannya. Teori-teori semantik ini akan menolong memahami dengan baik rimba belantara rahasia bahasa yang akan diajarkannya itu. Sedangkan manfaat praktis akan diperoleh berupa kemudahan bagi dirinya dalam mengajarkan bahasa itu kepada murid-muridnya. Seorang guru bahasa selain harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas mengenai segala aspek bahasa, juga harus memiliki pengetahuan teori semantik secara memadai. Bagian D. Unsur-unsur semantik. Yang pertama konsep, yang kedua tanda, yang ketiga lambang. Bagian E. Makna dalam semantik. Makna leksikal. Makna leksikal atau lexical meaning, semantik, meaning, external meaning adalah makna kata yang berdiri sendiri baik dalam bentuk dasar maupun dalam bentuk kompleks atau turunan, dan makna yang ada tetap seperti apa yang dapat kita lihat dalam kamus. Makna leksikal dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu A. Makna konseptual yang meliputi makna konotatif, makna afektif, makna stilistik, makna kolokatif, dan makna idiomatik. Bagian B. Makna konseptual. Makna konseptual yaitu makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referensinya, dan makna yang bebas asosiasi atau hubungan apapun. Makna konseptual disebut juga makna denotatif, makna referensial, makna kognitif, atau makna deskriptif. Makna konseptual dianggap sebagai faktor utama dalam setiap komunikasi. Bagian C. Makna generik. Makna generik adalah makna konseptual yang luas, umum, yang mencakup beberapa makna konseptual yang khususnya atau sempit. Misalnya sekolah dalam kalimat sekolah kami menang bukan saja mencakup gedungnya, melainkan guru-guru, siswa-siswa, dan pegawai tata usaha sekolah bersangkutan. Bagian D. Makna spesifik. Makna spesifik adalah makna konseptual khas dan sempit. Misalnya jika berkata ahli bahasa, maka yang dimaksud bukan semua ahli, melainkan seorang yang mengahlikan dirinya dalam bidang bahasa. Bagian E. Makna asosiatif. Makna asosiatif disebut juga makna kiasan atau pemakaian kata yang tidak sebenarnya. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata dengan keadaan di luar bahasa. Misalnya kata bunglon berasosiasi dengan makna orang yang tidak berpendirian tetap. F. Makna konotatif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap kata yang diucapkan atau didengar. Makna konotatif adalah makna yang digunakan untuk mengilen bentuk atau makna lain yang terdapat di luar makna leksikalnya. Bagian G. Makna afektif. Makna afektif merupakan makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terdapat penggunaan bahasa. Oleh karena itu, makna afektif berhubungan dengan gaya bahasa. Bagian H. Makna stilistik. Makna stilistik berhubungan dengan pemakaian bahasa yang menimbulkan efek terutama kepada pembaca. Makna stilistik lebih dirasakan di dalam sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra akan mendapat tempat tersendiri bagi kita karena kata yang digunakan mengandung makna stilistika. Makna stilistika lebih banyak ditampilkan melalui gaya bahasa. Sekian dan terima kasih.